Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Gagasan UKI episode kali ini bukan berupa monolog, melainkan dialog, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, bercanda-bercanda ya. Kali ini obrolannya itu akan menyoroti kunjungan Partai PSI ke DPP Partai Golkar ya, yang dimana sebenarnya kunjungannya itu awalnya ya karena saya dari sana ya, kami kira kunjungan biasa gitu ya. Ya komunikasi politik biasalah. Namun kemudian ada hal yang mengejutkan ya, semua orang kaget ya, terutama yang dari PSI, yaitu ketika Pak Airlangga mengatakan bahwa apabila Mas Kaisang bersedia untuk maju di DKI 1, menjadi DKI 1 maksud saya, maka Partai Golkar siap mengusung dan sudah mencarikan pendampingnya, yaitu Pak Yusuf Hamka. Wah, ini kejutan-kejutan ini nih enak nih, kita bahas renyah ya. Dan kali ini nggak tanggung-tanggung ya, saya berhasil mengundang Ketua Bapilu ya, Badan Pemenangan Pemilunya Partai Golkar ya. Ini adalah bisa dibilang senior saya ya, barusan ngobrol-ngobrol di luar itu ya, kita banyak belajar lah dari beliau ini ya. Beliau adalah Bang Maman Abdurrahman. Oke. Terima kasih Bang Maman. Keren ya, Bang Maman kelahiran 80 udah jadi Ketua Bapilu partai sebesar Golkar ya, Bang. Itu pasti mudanya aktivis ya. Ada yang bilang pasti bayinya nggak ada bedong. Oh, nggak ada bedong tuh dia apa itu, Bang? Nggak bercanda. Ya, Enggak. jadi gini Ki, kalau di Golkar itu dalam konteks kebijakan itu sebetulnya kita di Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilunya Ahmad Doli Kurnia, Bang Doli. Bang Doli Nah, ya. Nah, Bapilu di Golkar itu mengurusi fungsi operasionalisasi teknis pasca diambil keputusan. Jadi supaya nanti pada saat keputusan politik terkait pemenangan pemilu, terkait pilkada, pileg, pilpres segala macam, itu akan diputuskan di level Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum. Ya, kita Bapilu juga diundang sebagai anggota tim. Ya. Cuman setelah diambil keputusan, operasionalisasi teknisnya, monitoring, evaluasi itu ada di Bapilu. Oke, jadi Bapilu itu bukan satu badan yang punya otoritas sendirian membuat keputusan terkait pemenangan pemilu. Ya. Pembuatan keputusan terjadi di level Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum dan kita anggota. Lalu ketika keputusan itu sudah dibuat, disitulah tupoksinya Bapilu untuk mengoperasionalisasikan, mengeksekusi keputusan yang sudah diambil. Siap. Oke. Karena memang spiritnya memang mengambil dari sistem yang ada di Partai Golkar. Kita ini kan di Golkar hampir tidak ada keputusan yang diambil itu person per person, jarang. Tapi bahwa dalam ADART Ketua Umum diberikan ruang, dalam PO kita organisasi, Ketua Umum diberikan ruang 10-20% untuk mengambil keputusan ataupun istilah kita hak prerogatif Ketua Umum. Itu pun bisa diukur ya? Iya. Sekitar 20% gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi memang makanya itu sistem memang yang bergerak di Golkar. Ya. Jadi ini pertanyaan sedikit di luar topik Bang ya. Partai Golkar itu terkenal sebagai partai sistem, ya, yang dimana ketika ketua umumnya, misalnya nih kayak dulu Pak Setnov ya, tersangkut kasus korupsi. Nah, kita lihat Partai Golkar ini tidak seperti mengalami tsunami, cepat sekali recovery-nya dan lain-lainnya. Saya membayangkan kalau partai lain yang sangat figur sentris gitu ya, yang sangat tersentralisasi ke ketua umumnya gitu, terus ketua umumnya kenapa-kenapa pasti terjadi semacam gempa. Kalau Golkar nggak begitu ya? Nah, ini tadi Ki, sebelum kita di sini kita sempat ngobrol-ngobrol informal tuh di belakang layar lah gitu. Ini yang gue bilang begini Ki. Setiap partai itu dia punya mekanisme survivalitas masing-masing. Istilahnya kalau kita di tengah hutan gitu, rimba berantara, survivalitas diri kita kan keluar tuh. Ya. Masing-masing partai itu kan punya. Dan itu sangat instingtif, artinya naluriah ya. Iya. Ya.
PDIP punya dengan karakteristik survivalitasnya. Gerindra juga seperti itu. PSI juga. Gue meyakini cepat atau lambat pelan-pelan akan terbentuk tuh. Survivalitas PSI ke depan itu seperti apa. Nasdem begitu juga. PKS begitu juga. Nah, kita lihat contoh kayak PKS. PKS itu survivalitasnya itu dia apapun ceritanya, mohon maaf kalau bahasa marketingnya, barang dagangan marketingnya dia harus ambil posisi oposisi. Karena dengan dia mengambil posisi oposisi itulah dia bisa ngambil captive market, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Itu survivalitas PKS. Kalau Golkar? Nah, Nasdem juga begitu kayak ini Nasdem kemarin kenapa dia harus mendukung Anies? Karena dia harus mengambil kotel efek yang ada di Anies. Nah, kalau Golkar survivalitasnya itu bukan pada keputusan politik, tapi pada akar rumput. Bukan pada kotel efek misalnya ya? Bukan pada positioning apakah oposisi atau di pemerintah, Iya, bukan itu? Enggak. Jadi Survivalitas Partai Golkar itu adalah pada saat dia memberikan ruang, kesempatan mendengar aspirasi di bawah. Makanya coba lu perhatiin ya, waktu hasil survei kita sebelum Pileg, Golkar itu kan mantengnya itu di 14%. Di 12, 13, kan gitu itu. Sempat 10%. Nah, kalau di Golkar, kalau kita mau baca Golkar, hasil surveinya misalnya 10%, lu harus tambahin 4-5%. kenapa begitu? Jadi misalnya di survei nih ya, di survei itu Golkar itu 10%. Misalnya 10. Misal 10%. Lu harus cek hasilnya itu pasti ditambah 4 atau 5%. Average-nya. 4-6%. Itu hitung-hitungannya bagaimana tuh? Itu tadi, faktor 4-5% itu adalah faktor sistem akar rumput basis struktur. Jadi kita kan terbentuk tuh struktur dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Itulah bonus elektoral yang tidak bisa dihitung, di mana pada saat partai mengambil keputusan, di situ mesin partai akan bergerak dan dia akan memberikan insentif politik dalam setiap proses keputusan partai. Ya, jadi keputusan strategis Partai Golkar itu tidak tersentralisasi di pucuk pimpinan saja atau top 1%-nya gitu ya. Jadi partisipatif artinya melibatkan yang bawah-bawah ini. Makanya yang namanya seorang Erlangga, walaupun tetap kita juga memahami bahwa dalam banyak keputusan kita juga memberikan ruang keputusan itu pada ketua umum. Tetapi apapun judulnya, seorang Erlangga dalam rangka untuk menjaga sustainability, stabilitas internal partai, karena tadi ada bonus elektoral tambahan 4-6% yang harus diakomodasi dalam setiap perhelatan, seorang Erlangga Hartarto, dia harus merespon dan mendengar aspirasi dari bawah. Makanya mekanisme pengambilan keputusan itu dalam setiap pilkada nih, itu pasti dari bawah tuh. Dari tingkat kabupaten, dia naik ke provinsi, dari provinsi naik ke atas. Gitu. Jadi, cuman itu nggak sekedar pilkada dan pilpres ya? Enggak, ya semua, pileg. Dalam pileg itu kan ada porsi kabupaten, usulannya berapa persen, di tingkat provinsi ada usulannya. Dan magnitud usulan dari bawah itu sudah diukur dari kalau tingkatan provinsi sekian persen kekuatan usulannya. Udah ada ya? Udah ada PO-nya. Jadi di peraturan organisasi kita tuh udah ada. Nah, inilah nanti terkadang dalam setiap periodisasi biasanya ada yang disempurnakan segala macam tuh, dievaluasi terus kan. Itu di bidang organisasi tuh, bidang kepartaian. Gitu. Nah ini gua mau mengingatkan Bang Maman ya, jadi Partai Golkar itu berjanji ke PSI untuk memberikan kuota buat Golkar berpartisipasi atau ikut di pendidikan Golkar Institute. Nah ini yang kayak gini-gini menarik nih gue pelajari ini ya. Oke, tadi terkait dengan mekanisme ya Bang Maman ya. Ini langsung aja lah kita ke pertemuan kita saat itu ya. Ketika kader PSI pakai rompi Circle K, Bang Maman yang paling semangat untuk membuat tandingannya, yaitu Alfamart. Mohon maaf ini sebut merek nggak apa-apa lah. Enggak lah, itu kan sekedar memang barangnya juga ada di mana-mana kan. Iya, jadi ya kurang lebih begitulah. Momennya momen itu ya. Jadi saat Pak Erlangga ya mengutarakan niatnya gitu ya, bahwa apabila Mas Kaisang bersedia ikut Pilgub, kalau bisa malah nggak usah DKI 2. Anak muda harus maju gitu ya. DKI 1 gitu, dan saya sudah siapkan pendampingnya, sosok berpengalaman ya, yang saya baca juga beliau itu seorang yang sangat dermawan ya, dan kontribusinya terhadap infrastruktur udah lumayan lah gitu ya. Nah pertanyaan saya Bang Maman, apakah
yang sudah diucapkan oleh Pak Erlangga ini sudah melalui mekanisme formal di internal Partai Golkar. Jadi gini, kalau kita ngelihat dari proses yang terjadi, surat tugas usulan itu kan udah kita keluarkan sebetulnya dari jauh-jauh hari. Itu untuk beberapa kader Partai Golkar. Ada abang kita Bang Zaki, Ketua Golkar DKI. Ketua Golkar DKI. Ada juga beberapa termasuk Pak Ridwan Kamil kan. Masuk usulan itu dari bawah dan itu udah jalan. Nah, cuma kan begini Bos, dalam setiap perjalanan proses pilkada ini kan ternyata banyak dinamika-dinamika. Betul. Terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan daerah yang dianggap cukup strategis. Nah, dalam perjalanan memang kita melihat ada beberapa dinamika-dinamika, ya tentunya dari pemenangan pemilu dalam hal ini Pak Doli, Bang Doli, dan kita Bapilu, dan beberapa bidang penggalangan khusus, dan berdasarkan kita koordinasi juga dengan teman-teman DPD 1, kita melihat harus ada beberapa opsi. Jadi gini loh, yang paling berbahaya tuh Bos, kalau dalam politik itu kalau kita nggak punya opsi sama sekali. Betul. Kita cuma punya satu opsi, akhirnya kita terkunci. Dan mudah didikte. Ya, gitu loh. Jadi banyak faktor Bos, ini kan politik ini kan dinamis. Betul. Keterkaitan pencalonan di Jakarta tentu punya keterkaitan di Banten, keterkaitan Jawa Barat. Saling berkelindan saling ini. Contoh kayak misalnya sekarang, kayak Kang Emil. Kita kan muncul di Jawa Barat, muncul juga di DKI. Nah, Mas Kaisang kan juga muncul. Muncul namanya di DKI, muncul namanya di Jawa Tengah. Artinya, Golkar melihatnya tanpa mengesampingkan, itu dulu Bos, tanpa mengesampingkan kesepemahaman Kim, kita kan udah bersepakat juga bahwa kita harus kita mencobalah untuk tetap menjaga linearitas tuh. Betul. Dari tingkat pusat ke provinsi sampai kabupaten ada linearitas baik itu dari presiden, gubernur sampai ke kabupaten, bupati dalam rangka agar distribusi eksekusi program itu bisa cepat distribusi. Nah, itu dalam rangka untuk membangun kesepemahaman itu kita melihatnya perlu ada mendorong beberapa opsi membuka opsi lah. Supaya kita punya banyak pilihan. Karena toh juga kita punya kesepemahaman, yuk Kim ini harus jalan terus nih, kan gitu. Nah, munculnya nama Mas Kaisang itu sebetulnya kita melihat market anak muda. Market anak muda yang kita lihat di DKI juga cukup signifikan loh, nggak bisa dianggap remeh gitu. Betul. Nah, kenapa tidak kita coba? Jadi kita lempar dulu nih wacana ini. Namun kita paham, nggak mungkin seorang Kaisang tidak didampingi dengan orang yang menurut kita juga cukup punya pengalaman dan kompetensi, baik itu kompetensi teknikal, kompetensi sosial dan sebagainya. Nah, muncullah nama Babah Alun ini. Nah, makanya akhirnya kemarin jadi bencana-bencanaan kita kan tuh di DPP Ka'bah kan gitu, Kaisang Babah Alun gitu. Jadi, nah ini semua dalam rangka agar kita tidak hanya sekedar punya satu atau dua opsi atau tiga opsi. Jauh lebih bagus kita punya beberapa opsi yang nanti kita akan diputuskan oleh bos-bos lah, ketua umum masing-masing partai. Yuk lihat nih, ini ada opsinya kayak begini. Nah, terus ada pertanyaan, lalu kenapa Babah Alun? Loh, jangan salah loh. Babah Alun itu buktinya kan setelah kita lempar namanya juga ternyata respon cukup luar biasa kan. Responnya artinya beliau adalah seorang penggiat sosial, beliau cukup punya pengalaman di bidang infrastruktur, dan bahkan beberapa konsep-konsep penanganan penguraian untuk mengurai kemacetan pun beliau juga bisa menyampaikan. Dan ada pengamat yang bilang kalau Babah Alun yang naik bisa memecah suara Pak Anies, begitu nggak? Kurang lebih salah satu pertimbangannya, Bang. Kalau terkait memecah suara atau tidak memecah suara itu tinggal tergantung strategi kita di lapangan. Namun yang terpenting kan kita harus punya figur yang menurut kita cukup punya kompetensi dan sisi positif. Perpaduan antara Mas Kaisang dan Babah Alun kita menilainya cukup punya perpaduan yang saling mengisi. Namun sekali lagi yang harus dipahami oleh Mas Uki dan kita semua, pada akhirnya Golkar itu tadi kita pengambilan keputusannya saintifik. Artinya selain tadi preferensi elit, ini kan kita masuk ke dalam preferensi elit dulu nih sebetulnya nih. Preferensi elit-elit di Partai Golkar, dan kita coba lempar ke publik, nanti kita tinggal lihat respon publik. Apa ukurannya? Hasil survei kan. Tentunya sekarang memang belum saatnya
kita menyimpulkan apakah opsi ini baik atau tidak baik, belum saatnya. Saya pikir biarkan nanti. Masih berdinamika. Iya, biarkan ini kita berelaborasi, publik melihat, menilai, dan kita dorong lagi. Karena kalau di kita ini ada 3 kali survei, Mas. Mas Uki. Mekanisme pertama, survei pertama udah jalan tuh. Ini kita masih ada 2 tahapan survei lagi. Ini kita udah jalan survei kedua. Nanti di awal Agustus kita survei lagi ketiga. Supaya kita punya dapat data yang sahih lah gitu. Dan survei ini dipublis nggak, Bang? Sementara memang kita keep di internal kita. Karena itu kan kita juga punya kalau privacy yang harus kita jaga karena terkait langkah-langkah strategi. Supaya take decision-nya kita juga clear gitu, and clean gitu. Jadi benar-benar tepat sasaran. Ini kita praktekkan di pilkada yang terakhir. Dan berhasil kan. Kita kan dari Golkar itu di pilkada dulu-dulu kita nggak pernah lebih dari 50% memenangkan kontestasi pilkada. Di pilkada terakhir itu kita 62%. Di 2017 kalau nggak salah ya? Enggak, yang terakhir itu 2022. 2021. Oh iya, 2022. Itu pilkada terakhir tuh. Iya. Nah, ini mau kita praktekkan lagi. Makanya artinya selain tadi bahwa ini preferensi elit internal Partai Golkar, pemegang kebijakan, sekarang nanti kita akan dorong dalam pendekatan saintifik, yaitu survei. Oke, jadi sebenarnya gue tadi tuh baru aja mau nanya, seberapa serius Partai Golkar terkait niatnya untuk mengusung Ka'bah ini. Cuman sudah terjawab semua rupanya ya. Jadi penonton gagasan UKI, wacana Ka'bah atau Kaesang Babah Alun, ini adalah upaya Partai Golkar untuk membuka opsi-opsi bagi Koalisi Indonesia Maju. Yang dimana opsi ini kemudian dilempar dulu ke market ya. Dan opsi ini bisa dikatakan emang preferensi elit dulu. Oh iya dong. Ya, baru nanti market yang memutuskan. Ya, kita buka nih, kita lihat nih. Bukan hanya sekedar elit di pengurusan Partai Golkar di DPP dan juga di DKI, kita juga menanyakan juga beberapa jejaring-jejaring kita kan. Test case di pengurus-pengurus tingkat kota Jakarta Barat, pusat, dan responnya relatif positif. Kita harus sampaikan itu relatif. Oh ya, ada pro dan kontra itu biasa. Biasa. Itu wajar. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang malah responnya luar biasa. Nah, bahkan yang menariknya nih, pada saat muncul wacana Mas Kaesang dengan Babah Alun, orang malah memprediksi akan terjadi rekonsiliasi besar-besaran loh. Maksudnya rekonsiliasi apa? Siapa dengan siapa? Kita lihat loh, diametral pembelahan politik identitas di DKI Jakarta. Pasca 2017. Iya. Ternyata ada yang memprediksi juga beberapa kelompok-kelompok kedekatan Babah Alun dengan kelompoknya Habib Rizik itu kan juga cukup close. Ya. Nah, kita melihat kalau ini bisa terus berjalan, terbangun komunikasi, akhirnya kan bisa kita melihat ada semangat untuk rekonsiliasi itu. Ya. Jadi karena ini baru preferensi beberapa tokoh-tokoh ya, makanya nanti kita lihat nih responnya di hasil survei nanti. Oke. Dan survei yang paling terakhir yang paling dianggap menentukan itu kapan, Bang? Sekarang nih kita jalan nih. Ini lagi jalan, ini kan sekarang pertengahan. Nah, nanti di awal Agustus juga kita akan lakukan survei lagi. Oke, dan ini kan baru keluar nih Bang ya, survei dari Litbang Kompas. Ya, yang dimana di DKI atau sekarang DKJ namanya ya, itu Mas Kaesang itu elektabilitasnya 1%. Apakah ini kemudian nggak mengendurkan niat Partai Golkar untuk mengusung Ka'bah tadi, walaupun hanya sebagai opsi lah, gitu ya. Dapat dikatakan seperti itu. Nah, 1% ini kan Partai Golkar itu saintifik. Begini Mas, Mas Uki, makanya kenapa perlu ada survei sampai 2 atau 3 kali. Cara kita membaca peta pilkada, peta calon yang mau kita dorong, itu kan tidak hanya sekedar melihat angka hari ini. Tapi kita harus membaca tren. Kan gitu. Orang ada misalnya hasil surveinya 1% sekarang, kita survei lagi yang kedua kali cuma 3%. Kita survei sekali lagi, survei keempatnya di 6%. Trennya naik, betul nggak? Itu kalau rumus statistik tuh kita ekstrapolasi tuh Mas. Nah ini saya juga akhirnya kesannya kita jadi kayak ngebuka dapur kita sendiri. Ya nggak apa-apa dong. Kita punya hitung-hitungan nama ekstrapolasi. Itu kita bisa lihat tuh versus T itu.
versus waktu. Ya. Nanti kita lihat nih apakah dalam tempo 3 bulan, 4 bulan ke depan itu bisa ketemu angka maksimalnya di berapa. Artinya kita juga memperhatikan faktor tren. Jadi tidak selamanya orang yang surveinya Saat ini rendah, tetapi karena dia punya tren bagus, bisa itu saja juga jadi, bisa ya. saja terjadi. Oh iya, penonton Gagasan UKI, saya mau membocorkan sedikit ya. Statementnya Pak Erlangga ketika PSI bertemu dengan Pak Erlangga, yang dimana saya dan Bang Maman ada di sana. Pak Erlangga mengatakan bahwa Mas Kaisang walaupun elektabilitasnya tinggi di Jawa Tengah ya, dan di Jakarta tidak setinggi di Jawa Tengah, tapi kami menangkap bahwa terjadi kenaikan elektabilitas Mas Kaisang di Jakarta cukup terus-menerus lah, kurang lebih begitu ya pesannya ya. Artinya yang dilihat itu adalah tren ya, bukan kondisi dalam satu waktu. Iya, gitu jadi bukan hanya sekedar kondisi dalam satu waktu, tapi kita juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor tren. Ya. Ya sekaligus juga tentunya nanti ya tergantung Mas Kaisangnya juga kan. Semua juga kan pada akhirnya kan yang akan mengambil keputusan dan menjalankan Mas Kaisang. Bukan serta-merta ini usulan Golkar ya harus diikutin ya enggak juga. Ini kan juga pasti Mas Kaisang juga punya preferensi, punya kenyamanan, dia mau bagaimana kan itu. Orang dia kaget ya itu natural itu, Bang Maman. Saya ngelihat itu gestur kagetnya natural itu. Jadi ini bocoran lagi penonton Gagasan UKI ya, yang terjadi ya ketika Pak Erlangga mengutarakan niatnya yang tadi itu kita diskusikan tadi itu, Mas Kaisang bilang gini, izin Pak Ketum, saya itu sering ngomong ke media bahwa tunggu aja di bulan Agustus akan ada kejutan. Lah ini saya ke Golkar, saya yang terkejut. Ya beliau bilang kayak gitu ya. Dan itu yang beneran, itu memang kita juga terkejut ya, karena kalau saya sempat inilah ya, nanya-nanya gitu, ini agendanya apa kayak gitu ya, pertemuan dengan Partai Golkar. Yang menjadi statement Pak Erlangga terkait dengan niatnya mengusung Mas Kaisang dengan Baba Halun itu nggak ada. Itu mengejutkan, wow gitu. Jadi teman-teman tuh pada wow semua saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke Pak Yusuf Hamka nih, ya. Bagi pendukung-pendukung Pak Jokowi, bagi pendukung PSI, ya, Pak Yusuf Hamka ini mungkin masih belum menjadi sebuah nama yang familiar lah, gitu, Bang Maman. Boleh nggak diperkenalkan ke penonton Gagasan UKI di Cokro TV ini, Pak Yusuf Hamka itu profil yang seperti apa sih? Dia seorang Tionghoa. Beliau ini Tionghoa. Cuma kok namanya Yusuf Hamka? Iya, mualaf. I see. Tionghoa yang mualaf. Ia sekarang memeluk agama Islam dan sangat banyak melakukan aktivitas sosial. Jadi kita itu taunya kalau Yusuf Hamka itu istilah kita itu Baba Halun. Dan kalau saya suka bercandain dia pedagang warteg. Kenapa gitu? Ya enggak, ini pedagang nasi kuning. Jadi beliau ini udah dari 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu rutin tuh buat ada nama istilahnya warung kuning, warung nasi kuning, istilahnya begitulah. Terus saya sampai sekarang. Jadi rutin lah. Jadi dia buat, saya detailnya gue kurang paham ya, tapi kurang lebih dia hargain, tapi tetap tidak gratis. Dia buat misalnya pokok lo mau makan berapa banyak tuh 3.000 perak. Jadi lauknya macam-macam tuh situ. Pokoknya di situ lo makan berapa banyak lo 3.000 perak. Ya udah. Jadi itu ya terus kan rutin. itu kan artinya beliau nggak profit dong? Nggak ada. Ya tetap subsidi ya dari pemasukannya beliau. Itu tujuannya apa itu? Ya sosial aja, aktivitas sosial. Okay. Karena dia melihat ini menggerakkan ekonomi. Dia berpikir kalau gue punya warung nasi 500 warung, di situ orang kan gue harus beli beras, di situ ada lauk pauk segala macam. Karena dia punya hitung-hitungan yang penting setidaknya operasional warteg itu aman, kan dia harus bayar gaji karyawan segala macam itu dari 3.000 perak itu, nanti bahan-bahan segala macam dia mungkin dari penghasilan beliau sebagai pengusaha kan. Ya kita memang kalau dari segi latar belakang usaha beliau juga dia bisnismen termasuk sukses lah ya. Bisnismen sukses segala macam. Ya ini adalah bentuk bagian dari kepedulian beliau, aktivitas-aktivitas keagamaannya, dan beliau adalah seorang mualaf yang taat. Dan bahkan punya beberapa masjid beliau bangun
Ada kabar bahwa Babah Alun ini adalah anak angkatnya almarhum Buya Hamka, betul? Iya, iya begitu. Dari kecil ya? Iya, jadi beliau ini kan mengenal tentang Islam ya dalam proses perjalanan ininya beliau kan. Ya. Artinya, dan yang kita surprise kan, mohon maaf ya, banyak juga orang mualaf, tapi mohon maaf ya, artinya dia sebatas mualaf saja. Tapi kita melihat Babah Alun ini seorang mualaf yang taat, betul-betul luar biasa, dan tapi kita juga apresiasi tidak menghilangkan identitas dan tanda kutip ya, latar belakang beliau sebagai orang Tionghoa, artinya dia mencoba untuk mengakulturasi lah kali ya, atau merubah paradigma perspektif orang. Kalau orang Tionghoa tuh kesannya bagaimana gitu, tapi beliau mampu tuh. Dan gue pernah jalan-jalan Ki sama beliau, turun belusukan di beberapa daerah-daerah, dan respon masyarakat itu luar biasa. Oh ya. Waktu kampanye Pak Prabowo kemarin kan gue turun sama beliau itu ada di 7 titik kali di Jakarta itu. Dan itu respon masyarakat menengah ke bawah itu terhadap Babah Alun luar biasa. Dan yang dimintain foto bukannya malah Babah Alunnya. Bukannya capres kita? Iya. Oh enggak, memang kita turun tidak dengan bersama tidak dengan capres. Tapi kita turun di beberapa titik-titik itu, malah kita juga waktu itu ada beberapa artis kita bawa, bukan artis yang kita foto, malah Babah Alun ya. Artinya ketokohan Babah Alun di Grassroot, banyak titik, ya di banyak titik di grassroots di Jakarta itu memang sudah jadi cukup populer. Cuman memang ini kan begini, popularitas seseorang, orang kan mengenalnya bukan sebagai politisi dalam arti dia mau maju calon gubernur, mau maju calon wakil gubernur. Orang tahu seorang Babah Alun itu ya sebagai pegiat sosial, pengusaha sukses. Nah, gua aja kaget, Babah Alun Golkar toh, gitu. Iya, nah, baru hari itu. Iya. Nah, terus munculnya ide bahwa Babah Alun itu mau kita coba dorong menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur tadi ya, tergantung Mas Kaisang. Itu kan muncul kurang lebih sekitar 3 minggu 1 bulan yang lalu. Gitu. Nah, ini tinggal kita lihat nih kan, bagaimana respon publik. Ini kan tinggal mentwist persepsi publik yang melihat seorang Babah Alun gitu. Nah, bahkan ada bercandaan tuh, kita, jadi kayak misalkan gue juga kan punya binaan aktivis kan, teman-teman di beberapa daerah-daerah tuh. Wah bang, ada ide bang. Pokoknya 7 hari sebelum pemilihan sama 7 hari setelah pemilihan kita gratisin. Nasi kuning? Bukan, jalan tol. Jalan tol. Jadi kan ini bercanda-bercandaannya nih. Kita kampanye gratis aja, kampanye gratis jalan tol lah. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Jadi, tapi poinnya responnya positif. Dan pada saat gue ngobrol sama dia ternyata, nah orangnya kan sederhana banget tuh. Parah. Lo kalau ngelihat gayanya juga kan, gayanya kan dia orang, lu bayangin, menurut gue tuh dia termasuk orang yang udah high rank lah sebagai bisnismen. Secara bisnismen udah kayak luar biasa. Tapi kan nggak ada tuh orangnya. Iya. Kayak bajunya juga kayak begitu aja gitu. Jadi kayak koko-koko glodok biasa lah ya. Iya. Responnya luar biasa. Nah, jadi di sini yang gue lihat kalau dikombinasikan dengan seorang Kaisang nih. Orang boleh hari ini bilang Kaisang belum punya jam terbang. Gitu ya. Tapi ingat loh, cara pembawaan Kaisang itu lentur dan luas sekali loh. Dan ini nggak dibuat-buat, sangat natural. Nah, artinya seorang sosok Kaisang itu juga punya nilai plus. Artinya menurut gua layak dan pantas lah untuk kita coba dorong gitu loh, coba kita lihat. Artinya kalau ditanya keseriusan Golkar serius, namun kan kembali lagi tergantung pada kita lihat respon ke depan seperti apa publik dan Mas Kaisangnya juga. Gitu. Dan Mas Kaisang juga mungkin sekarang melihat reaksi publik dulu. Iya. Artinya dalam hal ini sebenarnya antara Golkar dengan PSI atau dengan Mas Kaisang khususnya sama-sama mau melihat respon publik dulu kayaknya ya. Iya dong. Menurut gue sih tidak perlu kita putuskan iya atau tidak perlu kita putuskan tidak, tetapi menurut gue layak untuk coba kita. Iya, biarkan aja publik yang membantu kita memutuskan nanti bagaimana. Ya. Oke, gitu. Jadi begitu ya teman-teman Gagasan UKI. Jadi banyak nih teman-teman media bang yang WA gue, gitu ya. Karena gue juga kan jubir PSI ya. WA gue atau ketika gue lagi
nge-show lah kasarnya kayak gitu ya di belakang layar. Ini Golkar ini sebenarnya membuka gelombang isu baru yaitu Ka'bah ini. Ini kayaknya sebuah bola panas dilemparkan ke PSI, tapi message-nya sebenarnya buat Gerindra nih. Yaitu, tolong Kang Emil jangan disenggol-senggol, jangan dibawa ke Jakarta. Kurang lebih inilah persepsi yang terbangun ya, pengamat kah, media kah, gitu kan. Biasanya kan suka tuh menturin. Kayak begitu nggak sih Bang? Atau mungkin ini klarifikasi lah langsung dari Bapilu Golkar nih ya. Namanya gosip, semakin digosok makin sip, Bos. Makin sip. Nah ini kan langsung gue ngomong nih. Artinya langsung kita lah yang gini. Kembali lagi, pertama kita berangkat dari kesepemahaman dulu, Ki. Bahwa ada spirit besar dari ketua umum koalisi di KIM bersama-sama dengan Pak Presiden terpilih dan Pak Jokowi ingin coba melanjutkan. Ini kan gitu dulu nih, ini semangat besarnya kan di situ, melanjutkan koalisi ini. Yuk kita turunkan sampai ke tingkat provinsi dan juga sampai ke tingkat kabupaten. Itu kata kunci pertama. Artinya semua setuju. Namun kita harus pahami, terkadang romantisme di tingkat pusat, kekompakan dan kebersamaan di tingkat pusat, belum tentu sejalan ataupun sama juga dengan tingkat provinsi. Betul. Belum tentu sejalan juga dengan tingkat kabupaten kota. Pertanyaannya, apakah ada konflik di bawah? Enggak. Karena tadi popularitas, elektabilitas setiap kandidat yang mau kita dorong itu sering sekali kan berbeda-beda tuh. Terus faktor historis di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten berbeda. Faktor preferensi publik di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Nah, lalu tadi ada bahasa, Bang Kang Emil gitu. Ini yang tadi gue bilang bahwa ada semangat koalisi yang terbangun di antara kita, yang kita juga pasti pada akhirnya at the end, setiap partai mencalonkan kandidat pasti ingin menang. Betul loh, nggak ada bos. Bukan hanya ingin jadi calon, tapi ingin calon jadi. Calon jadi. Iya. Lalu baru yang kedua, setelah jadi, 5 tahun lu bagaimana? Kan gitu bos. Jadi pengen jadi calon, pengen jadi calon jadi, bukan cuma sekedar jadi calon, lalu setelah jadi, lu mau ngapain 5 tahun ke depan? Kan itu aja bos kepentingannya. Nah, artinya, sama halnya kayak misalnya di DKI kita mendorong Mas Kaisang, pada akhirnya kita akan melihat bisa menang nggak? Kan gitu. Nah, begitu juga dengan Kang Emil misalnya. Kalau kita dorong dia di DKI, kita harus lihat dulu probabilitas Kang Emil lebih besar menang di DKI atau di Jawa Barat. Nah, ini kan juga harus kita lihat nih. Kalau kondisi hari ini berdasarkan survei kita, Kang Emil ini mau bagaimana? Insya Allah ya, bukan tanpa melalui ini. Kalau dari hasil survei itu udah enak gitu. Udah kayak enak jalan tol aja di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Dengan approval rate kalau nggak salah 90%. Artinya 9 dari 10 warga Jawa Barat puas dengan kinerjanya Kang Emil. Gitu loh. Tetapi kita tidak langsung kita finalkan di situ. Tetap kita exercise juga kan di DKI ini gitu loh. Nah, kita coba dorong tuh. Kita munculkan nama Kang Emil. Ternyata masih peringkatnya kan masih sekarang ya. Masih peringkat ketiga. Di situ ada Mas Anies, Pak Ahok dan Kang Emil. Artinya ini menjadi hitung-hitungan kita. Nah, jadi kalau dilihat untuk ngasih enggak. Sampai hari ini kita opsinya masih terbuka kok. Artinya masih membuka ruang. Artinya surat perintah dari DPP Partai Golkar untuk Kang Emil untuk melakukan kerja-kerja politik di Jakarta belum dicabut? Belum, sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada ya? Surat penugasan kalau penugasan ya? Jadi kan surat tugas itu kan diberikan kepada Kang Emil baik di Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Jadi ada 2 surat penugasan untuk terkait pilkada ini ya, Jakarta dan Jawa Barat. Iya. Oke, terus sampai sekarang. Jadi nggak ada. Jadi ini yang tadi gue bilang, ini adalah bagian dari proses dinamika politik yang gue meyakini hal yang lumrah dan biasa-biasa saja terjadi di setiap partai dalam setiap menuju kontestasi eksekutif. Sebagai contoh, situasi ini pun pernah terjadi juga pada saat Pilpres kemarin kan, pada saat Pak Erlangga gitu loh. Pak Erlangga berkeinginan dan kita kader-kader Partai Golkar ingin mencalonkan Pak Erlangga menjadi calon presiden. Ternyata realitas politik juga melihatnya
tidak berbeda, akhirnya kita coba dorong wakil presiden ternyata juga berbeda, ya akhirnya kita juga bisa realistis gitu. Ya, ya. Ini yang tadi gue melihatnya kalau, dan menurut gue Satu opsi itu adalah nggak boleh gitu ya? nggak ada. Ini semua masih terbuka kok dinamika itu. Yang terpenting bagi kita, ruang diskusinya kita melihat faktor, yuk bagaimana cara menang. Ya, ya. Gitu. Dan ini melibatkan publik. Iya. Inilah ciri khasnya Partai Iya. Golkar ya. Dan itu nggak bisa dikesampingkan, bro. Karena tadi gue harus bilang bahwa ini survivalitas kita. Jadi dan kita juga menghormati dan memahami keinginan PSI, keinginan Gerindra, keinginan PAN, keinginan Demokrat gitu. Sebagai contoh ada di beberapa daerah, tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kalau memang kita lihat ini, ya kita gabung. Malah kita dorong teman-teman Gerindra. Jadi itu terbangun. Begitu juga dari PSI, begitu juga dengan Demokrat. Jadi maksud gue, ini hal dinamika yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak Jadi ada. ini bukan sebuah message untuk Partai Gerindra seolah-olah Golkar tidak ingin Kang Emil digerek-gerek ke Jakarta gitu. Bukan ya? Nggak. Bahkan sampai sekarang surat penugasan Kang Emil ya untuk melakukan kerja-kerja politik di Jakarta pun belum dicabut ya. Nggak ada. Jadi pos Kemungkinan ke Jakarta Kang Emil berarti masih ada. semua masih terbuka hari ini. Oh. Jadi kalau ada istilah kita, bro, selama kita belum daftar di KPU, Segala kemungkinan bisa segala terjadi. kemungkinan bisa terjadi. Ya, ya, ya. Jadi gini, bro, ini kan bukan urusan percintaan, bro. Ya, ya, Jadi ya, kita nggak masuk kepada pendekatan perasaan hati. Oh ini like and dislike, nggak ada itu. Enggak ya. Ya. Kalau ada istilah di kita, bos, di Golkar itu, your heart is only for your lover, bos. Oh, betul. Di politik nggak ada pakai hati lah ya. Enggak, ini bukan urusan percintaan. Ya, Artinya ya, ya, kita ya. membuka ruang itu. Karena kita juga sadar pada saat kita menutup satu opsi saja, itu akan bisa mematikan, membuat langkah gerak kita juga semakin sempit. Sempit, ya. Sama halnya dengan partai lain, PSI juga begitu, Gerindra juga begitu. Jadi justru kita lempar ini supaya kita punya beberapa opsi. Ya udah yuk nanti kita duduk di meja nih. Misalnya ada 5 opsi, 6 opsi. Nah, ini mana opsi yang terbaik? Nah, itu kan enak. Dan udah ada tenggat waktu nggak sih di Partai Golkar siapa-siapa aja yang maju di pilkada di daerah mana itu kapan? Kalau di timeline kita, yang pasti tanggal 2 kan kita pendaftaran tanggal 28. 27 ya. 27. 28 kayaknya tuh, bro. 27 28. Nah, Enggak, itulah. 27, 28, 29 memang. Iya, 3 hari itu. pendaftarannya. Kita pokok sebelum tanggal 27 itu sudah harus ada decision tuh. Cuman sekarang ini memang yang kita kejar ini pilgub dulu nih. Gubernur semua kita kejar, baru turun lagi ke bawah segala macam. Jadi kalau di kita timetable kita itu kita buat 3 sequence. Jadi awal Agustus, 18 Agustus, 26 atau 27 Agustus itu 1 hari sebelum pendaftaran itulah kita keluarkan surat-surat keputusan kita terkait rekomendasi calon. Jadi meanwhile biarkan publik yang menikmati suguhan-suguhan yang bersedia gitu ya. Karena waktu itu kita juga mau take decision Pak Prabowo ya, dukungan calon presiden. Last Terus minute kita kayaknya. take decision Pak Jokowi juga dulu itu kan itu berdasarkan survei kan semuanya. Tuh, terus karena repot kalau kita nggak berdasarkan itu nanti akhirnya kita jadi ini. Nah, kita kan juga dengar juga aspirasi bahwa ada juga aspirasi Mas Kaisang ke Jawa Tengah gitu ya. Karena melihat hasil survei beliau gitu. Jangan juga itu kita putus, jangan juga itu tutup. Sama, Apa di- ruangnya di kita PSI juga gitu dibuka sih. aja opsinya. Yang terpenting ada kesepemahaman di level ketua umum dan di level kita sama partai. Tetap opsi ini dibuka, yuk nanti kita buka mana yang terbaik gitu. Gotak gatoknya itu bagaimana gitu loh. Gitu. Jadi ini apa gue tambahin sedikit ya Bang ya. Jadi kalau di Kim itu memang kesepakatan para ketua umum itu adalah ya memang kadang-kadang kekompakan kita di tingkat nasional untuk dikonversikan ke tingkat daerah kadang-kadang di daerah-daerah tertentu nggak bisa. Iya. Tapi setidaknya daerah-daerah strategis itu Kim tetap harus kompak kayak gitu ya. Dan ini termasuk di Jakarta, termasuk Jawa Tengah, ya, termasuk juga Jawa Timur yang kita sudah sepakat ya. Semua udah. Khofifah dengan Mas Emil Dardak ya. Dardak. Sehingga supaya apa? Supaya nanti komitmen yang sudah baik di tingkat
pusat ya, dari istana gitu ya, yang dimana kalau menurut undang-undang otonomi daerah itu dieksekusi oleh pemerintah daerah. Nah ini supaya memiliki komitmen yang sama, kurang lebih kayak begitu ya, supaya kebijakannya harmonis ya, jangan nanti pemerintah pusat kebijakannya ke kanan, pemerintah daerahnya ke kiri. Nah, ini kan repot, nanti yang menderita adalah rakyat. Kasihan rakyatnya kan. Kasihan rakyat. Jadi ini bukan soal semata-mata supaya kita berkuasa begitu, enggak. Ini adalah soal supaya rakyat itu bisa betul-betul menikmati kebijakan yang sukses. Sukses sejak tahap perencanaan juga tahap pelaksanaan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan silakan Bang. Silakan. Dan juga harus dilihat bahwa begini. Kita semaksimal mungkin akan mengupayakan satu koalisi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga ada istilah kita bertanding untuk bersanding. Ya. Jadi contoh ini kan kayak di mana ya, nama PSI kita Banten. di Banten. Banten. Kan kita beda. Tapi kan toh juga nanti kalaupun yang bertanding di situ Golkar, di situ Gerindra atau PSI, toh juga All King Finals. Gitu loh. Ya, jadi itu juga kan sebetulnya dilihat juga. Betul. Jadi, ini gue ingat Bang. Jadi waktu di suatu acara TV swasta ya, seolah-olah itu temanya Koalisi Indonesia Maju pecah. Iya. Gitu kan. Karena Golkar mendukung kandidat A, Gerindra ke kandidat B, ya kan. PSI ke Gerindra. Nah, contohnya di Banten misalnya kayak gitu kan. Ini sebenarnya sebuah pandangan yang keliru ya. Enggak, ya. Keliru. Karena goalnya itu bukan hanya istilah opsinya cuma satu poros kan. Goalnya itu nggak sesempit itu. Goalnya adalah gimana caranya supaya kebijakan pemerintah pusat ini betul-betul terlaksana dan terkonfirmasi menjadi kebijakan daerah yang baik kan kayak gitu ya. Dan kalau dua poros tapi kemudian all king finals, kita juga yang menang. Ya nggak ada everybody happy kan. Everybody happy. No hard feeling gitu loh. Jadi nggak bukan pecah kongsi. Nah ini juga nih yang perlu diluruskan teman-teman penonton Gagasan UKI, bahwa apabila memang kasusnya seperti kayak di Banten misalnya, bahkan Mas Kaisang terang-terangan ya di DPP Partai Golkar. Gua kaget. Wah, Mas Kaisang bikin pantun. Iya, bikin pantun yang dimana isi pantunnya kita berkoalisi, artinya Golkar dengan PSI berkoalisi di banyak sekali daerah, akan tetapi mohon maaf, di Banten kita harus bertanding untuk bersanding, kurang lebih seperti itu ya. Ya, itu kan menurut gue bagian dari, ini tadi gue bilang, jangan underestimate kan seorang anak muda. Ternyata wisdomnya juga udah. Ya artinya tadi, maksud gue salut. Oke. Kan kita perhatikan juga gaya pikirannya. Dan gue berani jamin Bang, Mas Kaisang itu nggak dipoles dia. Iya. Artinya memang naturally dia seperti itu, organik tuh. Iya. Kan memang ada politisi-politisi muda yang memang ditrain. Ini Mas Kaisang ini nggak ditrain. Iya. Jadi sih kalau tadi merespon itu ya, balik lagi ya ke itu jauh banget lah. Orang kita juga semua baik-baik, akur-akur, ketawa ketiwi itu kita. Iya gua kata Mas Kaisang, Mas kayak gini. Oke, nanti saya ini deh, soalnya saya seminggu sekian kali gitu, setiap hari apa gitu ya. Itu emang ketemu sama kalau dari Gerindra Bang Dasko misalnya, karena kan Pak Prabowo-nya sendiri kan sibuk mempersiapkan diri sebagai capres ya. Artinya ada komunikasi yang sifatnya intens dan berkala di kalangan para ketua umum ini ya. Iya. Sehingga bahwa kita tidak dalam satu poros bukan berarti koalisi Indonesia Maju nih pecah kongsi. Nggak ada itu ya. Oke, baik. Bang Maman, terima kasih banget penjelasannya, ngobrol-ngobrolnya, dan yang paling penting Bang Maman terima kasih waktunya. Ya. Dan Bang Maman ini ternyata sangat mudah dan sangat responsif untuk dihubungi gitu. Iya, jadi pas gua WhatsApp, set langsung siap brother. Oh mantap. Dia nih. Enggak ya. Dan itulah dia tadi banyak pelurusan lah ya dari isu-isu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya Bang Maman memang agak-agak nakal. Kenapa? Karena saya mau mengambil nyinyiran-nyinyiran yang ada di akar rumput, atau bukan nyinyiran lah, komentar-komentar negatif, kesangsian, keraguan-raguan akar rumput, atau asumsi-asumsi yang menurut gua agak miring yang perlu diluruskan. Jadi bukan bermaksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu lah. Siapapun yang gua undang di Gagasan UKI itu gua ingin memberikan ruang untuk meluruskan memberikan pencerahan ya terhadap asumsi-asumsi yang ya perlu dilurusin lah. Begitu.
Oke, sekali lagi penonton Gagasan Uki, terima kasih banyak sudah mau menyaksikan kami. Semoga menambah pengetahuan, semoga bermanfaat. Dan kalau saya boleh simpulkan ya, yang pertama, situasi politik ini masih sangat cair terkait dengan siapa yang akan diusung. Ya, cuman uniknya kalau di Koalisi Indonesia Maju ini kita mengutamakan berkoalisi dengan Kim dulu. Ya, artinya kadang-kadang koalisinya udah kebentuk, baru kita ngomongin paslonnya. Nah, di circle yang lain sih ya, kalau Gen Z itu bilangnya circle, Bang. Di circle yang lain mereka harus sepakat dulu sama tokohnya ya, baru kemudian nyari koalisinya gitu. Nah, kalau di Koalisi Indonesia Maju nih di banyak daerah yang kita lihat ya kita sepakat dulu berkoalisinya ya. Kemudian kita baru mencari tokohnya, tokoh yang terbaik lah untuk daerahnya masing-masing. Dan yang pasti tujuan-tujuan pembangunan yang sudah diutarakan, diniatkan oleh Prabowo Gibran itu betul-betul bisa terkonversi menjadi kebijakan-kebijakan yang betul-betul terlaksana sampai ke tingkatan akar rumput, sampai ke tingkat desa, RT, RW, dan lain-lain. Dan itu dia tadi ada beberapa hal-hal yang belum pernah dibuka oleh Bang Maman di media. Katanya rahasia dapur tadi. Terima kasih sudah berani buka, Bang ya. Ya itu apa? Gue kebetulan kan gini, di kita tuh kan kita percaya ya. Dulu tuh ya, ingat nggak lo? Tahun-tahun 2004 pada saat belum Pak SBY itu. mau zaman-zaman era Pak SBY Bu Mega tuh. Waktu pertarungan Pak SBY pertama dengan Bu Mega, itu kan dulu orang nggak ada yang pernah percaya tuh dengan survei itu. Benar nggak? Betul, betul. Apaan sih, mana bisa sih survei begini gitu. Tapi ternyata presisi itu gitu. Artinya betul. Artinya sekarang ini udah era teknologi, era saintifik yang menurut gua kita bisa memprediksi lah. Tapi bukan hasil survei itu menjadi satu-satunya alat ya. Artinya banyak Cuman ya, pertimbangan. gue setuju, Bang, karena menurut gue ya survei itu adalah produk sains. Iya. Maka harus disikapi secara saintifik. Nah, ini kan kalau kita lihat di TV-TV itu kan seringkali kalau hasil surveinya nggak sesuai dengan kepentingan politik kita, survei bayaran. Macam-macam itu. Iya kan? Iya. Pesanan tuh, survei oligarki, rezim. Gue inget tuh dulu waktu kita dukung Pak Prabowo terakhir itu kan, wah betul tuh, gitu-gituin kita semuanya. Taunya emang presisi. Emang benar keluar. Ya wes. Oke, ini pamit yang kedua kali nih. Oke, penonton Gagasan Uki, itulah dia diskusi saya dengan Bang Maman tadi ya. Banyak membuka tabir-tabir baru dan semoga menjawab penasaran teman-teman tentang Mas Kaisang, Baba Alun ya, seberapa serius niatnya atau juga bagaimana proses di Golkar itu, proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Kurang lebih sih seperti itu ya. Gue nanti belajar ya di Golkar Institute ya. Oh iya. Nggak apa-apa bos, anytime nanti kalau memang nanti dibuat gelombang lagi, gabung aja. Iya dong. Udah janji kan Pak Erlangga? Pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.